Nah sekarang kita ini kan mayoritas di Kabupaten Serang, ya di Banten ini kan Nahdlatul Ulama. Jangan di kotak-kotak, nggak ada itu NU struktural, NU kultur, nggak ada itu. Itu cuma untuk memecah belah. NU itu kalimat itu nggak ada. NU ya NU, mana ada Muhammadiyah kultural, Muhammadiyah struktural, nggak ada. Ada nggak? Ada. Udah jangan dibohongi. Nggak ada itu NU struktural, NU kultur, NU tetap NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi akhyar, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus PCNU Kabupaten Serang, Ketua Tanfidiyah yang baru saja memberikan sambutan, Ki Haji Muhammad Robi, dan beliau tambah jabatannya sebagai tim ses. Alhamdulillah, karena ini penting. Jadi datang malam-malam ke saya sama saya ya, dibocorin, dipilih salah satu anggota, tadinya nggak dipilih dulu jajaran pengurus dari Tanfidiyah. Rupanya pilihan jatuhnya dari langit ini ke Gus Robi. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati juga Wakil Rais Suriah sekaligus Dewan Khos Pagar Musa Kabupaten Serang, Al-Mukarram Kiai Haji Munawwar Halili Al-Masyhur Kiai Haji Awal. Beliau penceramah ulum, juga sebagai penasehat pembina di LDNU. Dan yang saya hormati Ketua Rijalul Ansor Al-Mukarram Kiai Haji Hamdan, yang tidak pakai ATT kata Gus Ponas. Dan yang saya hormati juga Ketua Pagar Musa, seluruh pengurus Pagar Musa provinsi maupun kabupaten, Bapak Kapolres atau yang mewakili yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini, hari ini kita bisa berkumpul di kantor ya Kemenag yang difasilitasi katanya tadi dibuka, kata kesebutan Ketua Pagar Musa ini Kemenag dibuka sudah. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallah ahsanal jazaa. Yang mudah-mudahan pelantikan Pagar Musa hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, karena tanpa pertolongan Allah Pagar Musa tidak ada apa-apanya. Sesuai dengan yang tersirat di dalam logo Pagar Musa, la ghaliba illa billah. Ini dapat Al-Mukarram Kiai Haji Samsuri Berdawi, yang merupakan salah satu guru almarhum bapak saya ketika mondok di Tebuireng. Salah satu karomah Kiai Samsuri Berdawi ini bisa mematikan lampu, Gus Monas. Jadi lampu itu bisa contoh-contohnya dari sini yang hidup mati begitu. Kemudian salah satu karomahnya Kiai Haji Samsuri Berdawi itu, jangankan manusia, kambing pun pagi itu bisa pawai, nurut bisa. Atau kata Kiai Samsuri Berdawi itu kambing bisa kayak seperti bebek. Awal mulanya ini kan bukan la ghaliba illa billah, tetapi la ghaliba illa Allah. Tidak ada yang mengalahkan awal mulanya illallah kecuali Allah. Kemudian diganti la ghaliba illa billah. Tidak ada yang mengalahkan kecuali dengan maksudnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari ayat Al-Qur'anul Karim, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, fala ghaliba lakum,
maka tidak ada satupun makhluk Allah yang akan mampu mengalahkannya. Artinya apa? Bahwa pendekar pagar Nusa pertama harus ingat sama Allah. Karena jika Allahnya tidak memberikan pertolongan, atraksi debus itu juga gak ada apa-apanya nanti. Gak mempan sama senjata, makan beling dan lain sebagainya. Ya kebetulan saya juga pernah belajar seperti itu. Tapi tidak khotam. Saya belajar di Al-Mukarram Kiai Haji TB Abdul Qadir Cibarengkok. Ya, Haji Abdul Qadir Cibarengkok itu pondok pesantrennya namanya Al-Qadiriyah. Pondok pesantren Al-Qadiriyah menggembleng para santrinya seperti itu. Samping ngaji juga diterapkan tentang Pancasila, kemudian debus-debus dan lain sebagainya. Jadi bukan omong kosong, takut disangka sulap. Polisinya ditemukan. Jadi ada atraksi yang asli, bukan sulap. Karena memang debus kalau dalam bahasa Arabnya itu al-madad. Ya, al-madad itu ya pertolongan. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ilmu yang ada pada pendekar, mau hijibnya ke, mau apanya tentang hikmahnya ke, tidak ada apa-apa. Jadi intinya harus menyerahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ilmu di Indonesia berkembang itu bukan hanya, ini hebatnya wali. Hebatnya wali itu Nabi Allah Khidir alaihissalam bisa bahasa Jawa. Nabi Khidir alaihissalam itu bisa bahasa Sunda. Makanya kalau Jawa kan kita karang, Gus, gak bakalan ada apa-apanya. Tapi kalau dari Nabi Khidir kejadiannya, contoh, Allah madu'a bali sumpah bali daku kudu isukul humarakan ditutup bali. Ya balika balikum itu mati. Ada kulhur deger balik, satu marah satu mati. Jalma moro jalma mati. Ini kan bahasa apa? Bahasa Jawa. Ada itu wali kedatangan Nabi Khidir diajarkan dengan ilmu Melayunya. Salah satu contohnya ilmu Aceh. Ilmu Aceh itu bahasa Melayu. Ilmu kebal senjata, berbagai senjata, jangankan cuma besi, timah, perunggu, itu gak mempan kalau orang sudah mulai menguasai tentang ilmu Aceh. Hijib Aceh ini dikarang oleh wali yang namanya Akbar Miatul Khairu, dan kemudian berkembang di Pulau Jawa. Itu pun mulai salah satu silsilah kakek saya, namanya Kimi Oroj. Ke Sukabumi, ke Jawa itu pasti itu ada. Dalam hadorotnya Hijib Aceh itu ada yang namanya Kimi Oroj. Kimi Oroj itu Gus Monas itu di Bojong Menteng. Makbarohnya di Bojong Menteng. Itu pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Yang diamali Al-Qur'annya waliyatalaqqaf wa la yusyirana bikum ahada. Sedikit. Tetapi doanya pakai doa bahasa Melayu, bahasa Aceh. Tilapung berkat aku memakai doa seputar aku. Sitahat itu agung yang menumpuk aku. Maka terkabulah doaku beserta guru-guruku. Berkat ukhatnya la ilaha illallah. Kalau dikarang sama Gus Rofi gak mati. Tapi karena ini bukan karangan, artinya dijajahkan, Pak. Dan ini terbukti. Itu sampai ke sana doanya cuma kayak begitu. Jika tiada binasa air, maka tiada binasa aku. Maka tiadalah kulit dan dagingku dimakan oleh besi. Tiadalah kulit dan dagingku dimakan oleh baja, oleh perunggu dan lain sebagainya. Dan itu benar. Ada uasa yang namanya Timune, dipedil pada zaman penjajahan itu nggak pernah mati-mati. Waktu penjajahan matinya dicubit ular. Digigit ular baru mati. Gak mati-mati itu. Ditembak di ini gak mati-mati. Itulah hajana keilmuan di Pulau Jawa. Makanya ilmu di Pulau Jawa ini kalau termaktub dalam kitab Kiai, ini akan menggemparkan dunia.
Kenapa? Karena dengan bermacam-macam contoh ilmu Sunan Kalijaga misalnya. Ilmu Sunan Kalijaga juga ada yang berbahasa Jawa. Ilmu Sunan Gunung Jati juga ada yang berbahasa Jawa dan bahasa Sunda. Itulah budaya keilmuan, hajana keilmuan yang ada di Nusantara ini. Jadi saya ingatkan lagi kepada pagar Musa, itu ingat Allah. Kenapa? Wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah mengalahkanmu, dicabut oleh Allah ma'unatnya. Siapa kata Allah yang menolongmu? Gak ada yang bisa menolong itu. Oleh karenanya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsi daripada pagar Musa ini didirikan oleh pendirinya, yaitu untuk mempertahankan kebenaran, ya, mempertahankan kebenaran, amal ma'ruf nahi mungkar, dan menghancurkan kemungkaran. Kemudian pagar Musa ini masuk ke Nahdlatul Ulama, ya, diakui di Nahdlatul Ulama karena tadi sama Monas itu dikembangkan tentang ilmu ketabiban, ilmu bela diri, ilmu hikmah, dan ilmu-ilmu ini harus dipertahankan. Kenapa? Apalagi zaman sekarang ini dikit-dikit mempelajari tentang ilmu hikmah, tentang ilmu ketabiban misalnya, itu langsung dianggap musyrik, dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Padahal juga orang-orang Wahabi juga mempelajari ruqyah. Salah satunya orang-orang Wahabi mempelajari ruqyah, tapi berbeda dengan ruqyah aswaja. Ini sangat berbeda. Jadi kalau orang Wahabi itu ada sedikit penipuan, terhadap orang jamaah yang diruqyah. Makanya yang diruqyah oleh orang-orang Wahabi selalu ngejerit-jerit mereka. Udah ngejerit, ngamuk-ngamuk. Padahal tidak setiap orang yang diruqyah itu seperti itu. Kalau di aswaja ada itu namanya Jamiah Ruqyah Aswaja, ya. Itu di bawah lembaga Nahdlatul Ulama di LDNU. Nah itu juga harus kita kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya supaya ya ini pagar Musa tadi bela ulama, cuma ulamanya yang mana? Bela negara. Ya, kita ini sepakat dan sunnah final di Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena NU adalah pendiri bukan penikmat. Oleh karena itu Pak Kapolres yang diwakili saya menitip Nahdlatul Ulama. Pak Dewan Pembina saya nitip Nahdlatul Ulama pagar Musa tolong dirawat. Kalau nggak merawat jangan dipilih lagi. Iya, kenapa? Karena di dalam NU sekarang ini enggak. NU tidak satu partai, Pak. Di NU boleh ada orang NU di Demokrat. Orang NU boleh di P3. Orang NU boleh di Golkar. Itu diperbolehkan yang sekarang. Gitu. Tapi ada syaratnya. Ya, harus mau ngurusin NU. Jangan jangan menjadi pengurusnya doang. Sepakat? Sepakat. Kalau cuma jadi pengurus saja, nggak ngurusin, jangan dibantu. Jangan kasih suara. Dan ini diakui Pak saja, Pak Yanti ngaku itu. Saya kalau tanpa suara Nahdlatul Ulama nggak bakalan jadi. Nah sekarang kita ini kan mayoritas di Kabupaten Serang. Ya di Banten ini kan Nahdlatul Ulama, jangan di kotak-kotak, nggak ada itu NU struktural, NU kultur, nggak ada itu. Itu cuma untuk memecah belah NU itu kalimat itu, nggak ada NU-nya NU. Mana ada Muhammadiyah kultural, Muhammadiyah struktural, nggak ada. Ada nggak? Ada. Udah jangan dibohongi, nggak ada itu NU struktural, NU kultur, NU tetap NU. Mau jajaran pengurus maupun tidak masuk dalam jalan pengurus tetap orang Nahdlatul Ulama. Dakwah kita ini cuma kayak tahu nih, misalnya Bang Monas nyalon, ini teh pengurus pagar Musa, tolong bantu begitu. Oh ketua dewan pertimbangannya ini dari Partai Demokrat, dia mengurusin apa
NU tolong bantu itu. Jadi suaranya jangan dikasih di luar NU. Yang dari Golkar juga sama, tapi harus ngurusin NU. Ya jangan cuma nempel merek doang di situ. Numpang nama doang. Kalau nggak mau ngurusin NU, nah kalau cuma dia cuma nempel nama saja, nggak bakalan katul apa kau bilang itu kawalan. Tapi kalau sudah ada anggota dewan atau bupati atau camat atau siapapun yang mau ngurusin Nahdlatul Ulama, kita punya kewajiban untuk membantu dia. Kenapa? Karena dia itu sudah menjadi muridnya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari Tauhidjo. Kata Hadratul Syekh juga, siapa saja yang mengurusi Nahdlatul Ulama, maka dia adalah muridku. Bukan menjadi pengurus, bukan menjadi pengurus, tetapi mengurusi Nahdlatul Ulama. Oleh karena tadi saya juga ngobrol, tolong Pak Dewan Pembina, karena ini di Demokrat, bina ya, diurusi Pagar Nusa ini. Jangan cuma menjadi pembina di Pagar Nusa. Sekian, terima kasih, dan saya juga nitip kepada Pak Kapolres ya, tentang Pagar Nusa dan Nahdlatul Ulama. Kita sama-sama, insya Allah NU ini berdiri. NU ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan penikmat. Jadi kalau pendiri pasti sudah merawatnya. Berbeda dengan penikmat. Kalau penikmat ya anak santri. Itu Ansor bikin pondok pesantren, Gus Alfi. Anak santrinya maka enak-enak saja, curhat-curhat segala macam. Kenapa? Karena anak-anak santri bukan pendiri pondok pesantren. Sama Gus Alfi sama ketua Ansor dirawat pondok pesantren, sama Gus Robi dirawat pondok pesantren. Giliran santri karena penikmat diacak-acak. Kadang-kadang gitu. Insya Allah karena Nahdlatul Ulama adalah sebagai pendiri, maka akan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.